Halo Sobat Uno, selamat datang di video kali ini. Di tengah derasnya arus transformasi digital, banyak startup mulai menyadari satu hal penting. Teknologi memang penting, tapi gaya leadership adalah kunci utama. Hari ini kita akan mengulas bagaimana sih gaya leadership inovatif yang bisa memberikan pengaruh besar terhadap kinerja karyawan, khususnya di salah satu startup teknologi yang sedang berkembang pesat, yakni Science, Technology and Holy Quran atau kita kenal dengan Stakehawk. Lalu seperti apa sih gaya leadership yang mampu mempengaruhi semangat, adaptasi, serta SDM karyawan di tengah perubahan teknologi? Mari kita simak ulasan dari salah satu petinggi Stakehawk di video berikutnya. Saya sendiri Muhammad Nurli Nuha, saya diri sebagai GA dan Warehouse Management System. Di sini saya sudah bekerja sekitar 2 tahun. Nah, sekilas tentang Stakehawk itu sendiri. Stakehawk berdiri sekitar tahun 2015. Di sini untuk manajemen sendiri atau kepemimpinan di sini sangat fleksibel sekali, karena di sini kita dituntut untuk selalu belajar. Artinya selain kita belajar kepemimpinan, manajemen, hal itu kita diajari tentang kemandirian kayak gitu. Nah, di sini itu basicnya bermacam-macam. Ada yang dari pesantren, ada yang memang dari akademis atau dari anak engineer kayak gitu. Nah, tapi yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita bisa memanage itu kayak gitu. Memanagenya bagaimana? Kita harus bisa belajar apapun itu kan. Nah, di sini saya sebagai atau kami sebagai dari divisi GA dan Warehouse ada beberapa improvement atau transformasi yang kita lakukan. Nah, dari dulu ketika kita pencatatan warehouse atau barang masuk gudang itu dengan secara manual, kita sekarang menggunakan alat, misalnya seperti alat ukur sebagai salah satu ERP yang kita gunakan, dan itu menjadi acuan dan bisa dimonitoring siapapun. Oke. Nah, karena di sini yang dari awal tadi saya sudah cerita, di sini itu tidak memang background atau bidang itu penting, tapi di sisi lain kemauan belajar itu juga penting. Nah, di sini itu bidang atau keilmuan itu tidak begitu penting, tapi yang menjadi dasar dari yang kita tekankan adalah bagaimana seseorang itu mau berlatih, karena background masing-masing atau orang yang mau ada di sini kayak gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, solusinya seperti apa sih? Nah, yang pertama, memang untuk teknologi kita harus belajar gitu. Nah, di awal ketika kita menggunakan ERP kayak gitu seperti Odoo, nah di situ kita menggunakan adanya sosialisasi, kepelatihan, nah, kayak gitu. Nah, selain itu ada uji coba untuk member baru atau dari pegawai baru untuk menerapkan hal itu sebelum memang member tersebut atau pegawai tersebut terjun langsung di penggunaan ERP tersebut. Oke, nah untuk saling mengkoordinasi dan saling kolaborasi agar masing-masing divisi itu tetap solid dan masing-masing punya tanggung jawab. Biasanya yang kita lakukan di tempat kami itu di setiap minggunya ada meeting. Nah, meeting itu dilakukan untuk memonitoring kegiatan atau job desk yang sudah dilakukan atau proyek-proyek yang sudah dilakukan. Apakah itu ada kendala, apakah itu ada permasalahan. Nah, dari situ nanti kita tahu permasalahan itu dan dicari solusinya. Nah, tujuannya apa sih? Dari itu dengan adanya komunikasi satu divisi dengan divisi lain, harapannya tidak ada permasalahan gitu, dan tanggung jawab dan kolaborasi itu akan tetap terjalin. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir ketika kalian belajar apa, nah kalian tetap tekuni pembelajaran yang kalian dapatkan, baik itu di kampus atau di organisasi. Nah, itu pasti nanti akan ada manfaatnya masyarakat atau di dunia pekerjaan nanti. Nah, selain itu kalian jangan ibaratnya jangan malu untuk membuat mimpi kayak gitu. Kalian jangan malu, saya dari pesantren kayak gitu.
kepemimpinan inovatif. Dua kata yang mungkin sering kita dengar, apalagi di dunia startup seperti Stackhawk. Tapi, apa sih sebenarnya makna dari gaya kepemimpinan ini? Bukan sekedar punya ide-ide unik, tapi juga soal bagaimana seorang pemimpin mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas, fleksibilitas terhadap perubahan, dan mendorong kolaborasi. Di era digital saat ini bukan suatu pilihan, tapi ini suatu keharusan. Startup Stackhawk sadar bahwa transformasi digital tidak akan berjalan dengan lancar kalau gaya kepemimpinan masih kaku dan tradisional. Maka supervisor di Stackhawk menerapkan pendekatan yang lebih terbuka, mulai dari mendengarkan ide dari tim, mencoba metode kerja yang lebih gesit, dan memberi ruang untuk trial dan error. Hasilnya, tim jadi lebih berani bereksperimen dan punya rasa kepemilikan terhadap pekerjaan mereka. Dulu saya sempat takut dengan perubahan digital, tapi sekarang saya justru menikmati prosesnya karena gaya kepemimpinan yang inovatif bikin kami nggak cuma jadi pelaksana, tapi juga bagian dari pengambilan keputusan itu. Kami merasa dihargai dan tentu saja lebih produktif. Kepemimpinan inovatif bukan hanya tentang pemimpin, tapi tentang menciptakan ekosistem yang bergerak bersama. Stackhawk percaya kalau setiap orang punya potensi untuk berinovasi. Transformasi digital hanyalah alat, kuncinya tetap ada pada manusia di dalamnya. Dan itulah yang Stackhawk bangun setiap hari. Stackhawk berkarya untuk bangsa.